Jika selama ini kita pikir profesi yang rentan menderita the human immunodeficiency virus berasal dari para pria di kalangan ekonomi rendah, Anda mungkin keliru. Sebab saat ini virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh dan bisa menyebabkan acquired immune deficiency syndrome justru tengah menghantui pria yang memiliki banyak uang. Pria yang berisiko ini dikatakan Eksekutif Director Indonesian Business Coalition on AIDS Ramdhani Sirait adalah 3M alias Mobile Man with Money. Mereka inilah pria yang berisiko terkena HIV karena mobilisasinya yang tinggi. Jadi IBCA, Indonesian Business Coalition on AIDS ini tahun 2007 ya, itu sejumlah perusahaan kita di dalam negeri itu ada concern yang sangat besar bahwa ternyata penyebaran virus HIV itu berpengaruh kepada kelangsungan dunia bisnis. Gitu. Kenapa dia berpengaruh? Karena ternyata karyawan yang tidak diedukasi dengan baik tentang HIV itu apa dan AIDS itu apa, itu akan berpengaruh bahwa mereka akan ada kemungkinan mereka terinfeksi gitu. Nah, ketika mereka terinfeksi virus HIV, itu akan berpengaruh kepada perusahaan dari sisi misalnya meningkatnya biaya asuransi kesehatan, menurunnya produktivitas karena karyawan banyak yang sakit dan absen masuk kerja. Kemudian juga meningkatnya biaya rekrutmen karena karyawannya yang tadinya HIV tidak dirawat dengan baik kemudian menjadi AIDS dan sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik dan fatalnya lagi meninggal sehingga akhirnya ada biaya rekrutmen yang tinggi. Itu concern awalnya. Jadi bagaimana kelangsungan bisnis kita di Indonesia ini juga bisa terjamin dengan cara melindungi karyawan dari sisi kesehatan terutama HIV dan AIDS. Ketika sebuah perusahaan menjadi anggota kami, yang kami lakukan adalah, jadi pada intinya adalah apa yang kami lakukan itu adalah mempromosikan tempat kerja yang cerdas HIV. Jadi seperti yang kami sampaikan, pertama itu pada dasarnya ada 6 item. Pertama, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan, bagaimana kami memastikan setiap manajemen perusahaan menyadari pentingnya perlu satu kebijakan khusus tentang HIV di tempat kerja. Jadi ini menjadi bagian yang terintegrasi dari program keselamatan dan kesehatan kerja K3 tiap perusahaan. Kita membantu perusahaan membuat polisinya, kebijakannya. Lalu juga ada namanya program edukasi. Program edukasi ini kami memberikan sosialisasi dan pelatihan mulai dari level eksekutif, manajer, terutama manajer HRD yang akan meneruskan ini sama di level K3-nya, komite K3, lalu di karyawan secara keseluruhan. Saya latar belakangnya sebagai ibu rumah tangga iya, saya sebagai karyawan juga iya, ada di salah satu perusahaan ya. Ya waktu itu sih memang saya terkena dari almarhum suami saya yang pertama ya. Waktu itu saya juga nggak tahu kalau beliau tuh almarhum mengidap penyakit itu, dan saya tapi tetap tidak menyesali lah apa yang udah terjadi. Justru harus harus bisa lihat ke depan. Kita harus tahu, kita harus cari juga bagaimana solusi yang terbaik. Move on saya itu pas waktu saya ditinggal oleh almarhum suami saya dulu, yang membangkitkan jati diri saya ada lagi itu dari mama saya. Hanya dialah yang bisa membantu saya sampai akhirnya saya coba bisa memberanikan diri untuk keluar, untuk bertemu dengan orang lain lagi, terus untuk konsultasi ke dokter lagi, kontrol lagi,
Ya, saya juga sampai kepikiran saya nggak mau dong jadi depresi terus kan ya. Karena memang waktu itu sempat saya rasakan, saya nggak mau itu terlalu berlarut-larut. Jadi semua itu emang dari mama, dari keluarga yang selalu memberikan semangatnya untuk terus berdoa, berkaca. Karena waktu itu saya usia masih sangat muda sekali kan.